Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Dalam perjalanan kehidupan Yesus di dunia, tidak sedikit kritikan yang dilontarkan Yesus berhadapan dengan ahli Taurat, orang Farisi, Sanhedrin, Saduki, bahkan pemerintah. Tentu kritikan ini mempunyai alasan, berdasar dan menunjuk kebenaran. Misalnya di dalam doa Yesus mengkritik orang Farisi yang berdoa seperti orang munafik. Dalam paralelisme Injil yang lain di sana ditulis, jangan kalian berdoa seperti mereka. Hari ini dalam Injil Matius itu tidak nampak. Tetapi Yesus mengambil contoh orang-orang barbaros atau orang barbar yang sering dalam ritus doa mereka berceloteh, mereka bertele-tele dan kadangkala tidak jelas apa yang mereka ungkapkan. Yesus menegaskan, ketika kalian berdoa, janganlah seperti orang yang tidak mengenal Allah. Itulah orang kafir, orang barbar, yang mereka punya doa-doa tidak jelas, tetapi diulang-ulang. Yesus mengajarkan doa yang sempurna, Avenu Sebasemayim, Bapa kami yang ada di sorga. Doa yang sangat indah diajarkan Yesus kepada murid dengan struktur yang sangat jelas. Diawali dengan menyapa Bapa sebagai sumber segala sesuatu yang memiliki kuasa kudus berdaulat dan kehendaknya selalu terjadi untuk keselamatan. Struktur yang kedua, Yesus tahu bahwa para murid butuh makanan sebagai makhluk berdaging. Maka Yesus memberikan kepada mereka, kalian harus meminta, berilah kami rezeki atau berilah kami makanan pada hari ini. Selanjutnya Yesus juga memahami bahwa para murid dalam relasi dengan sesama tentu membutuhkan kasih. Karena itu Yesus mengatakan, ampunilah kesalahan orang lain, mohon ampun kepada Tuhan sebagaimana kalian memberi ampun kepada sesama. Awalnya hanya tentang kebutuhan pribadi, selanjutnya bergerak naik pada bagaimana relasi sesama boleh terjalin dengan baik. Tetapi Yesus mengingatkan ada oknum yang lain selain hubunganmu denganku, yakni kuasa kegelapan. Jangan masukkanlah kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Pada ayat yang ke-14 menarik Bapak Ibu dalam Injil hari ini. Ketika Yesus dari semua isi doa Bapa kami, ada satu struktur yang dia tegaskan kembali. Apa itu? Pengampunan. Dikatakan di sana, jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kalian pula. Betapa penting pengampunan, karena tanpa pengampunan doa kita menjadi sia-sia. Ingat Bapak Ibu, tanpa pengampunan tidak ada artinya doa kita, hanya sebagai sederetan kata-kata hampa kosong tanpa makna. Tanpa pengampunan maka doa menjadi hal sepele karena bertele-tele. Tetapi dengan pengampunan maka kita beroleh rahmat. Kita dikasihi oleh Allah. Dan ketika kita dikasihi oleh Allah, meminta berharap Allah mengasihi kita hanya satu, yakni kalau kita
mengampuni orang lain. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apa hubungannya pastor pengampunan dengan kasih? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kasih yang tertinggi adalah kasih yang di dalamnya ada pengampunan. Paling tinggi. Lembaran-lembaran Injil menegaskan tentang bagaimana kasih kepada sesama, bagaimana kasih kepada musuh, bagaimana kasih kepada orang yang membenci, bagaimana kasih kepada orang yang menganiaya. Paus Benediktus berkata, kasih yang tertinggi, kasih yang sempurna adalah kasih dari Dia yang tergantung di kayu salib dengan sebuah pengampunan. Semoga demikian.